Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Untuk kali ini saya akan menjawab nomor 8 dari soal UAS tersebut, mengenai tentang bagaimana analisa hukum fikih terhadap investasi sukuk negara. Kalau kita pikirkan secara matang, kita juga sebagai manusia tidak akan lepas dari muamalah tersebut, begitu dalam berinvestasi. Apalagi layaknya kita sebagai manusia ingin diakui dan ikut berperan terhadap hiruk pikuknya ekonomi yang ada di muka bumi ini. Tentu saja kita sebagai pemeran tidak membiarkan harta kita berdiam begitu saja, hanya tertanam di lahan investasi dan tidak memberikan keuntungan tersendiri buat kita. Jadi orang-orang dulu itu lucunya, mereka itu membiarkan harta mereka itu terpendam di bawah bata. Ada yang terbenam di tempat rahasia yang mereka rahasiakan dari halayak ramai. Ini cara yang sangat kuno yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum kita. Namun dengan cara itu bisa menyelamatkan mereka dari kerugian yang sangat besar menjadi kerugian ya tidak besar lah, ya bilang kerugian yang cukup kecil lah, walaupun hanya ada kerugian terhadap penyimpanan tersebut. Memang dari segi itu semua kita juga jarang kan mendengar ya mereka mendapatkan kerugian yang sangat besar. Apalagi yang saat ini yang lagi populernya itu adalah investasi tanah yang juga cenderung dianggap kuno. Tapi ini sangat menguntungkan ketika kita bertransaksi dan melakukan hal tersebut, selalu memberikan keuntungan yang kadang-kadang nilainya sangat tinggi. Dan ini berdasarkan pemaparan dari Bapak Wido Atmojo. Jadi ketika ditanya tentang bagaimana asal hukum dari investasi sukuk negara ini juga kembali kepada prinsip syariah kita, al aslu fil muamalati al ibaha illa ma dallat dalil ala tahrim. Dan kemudian ada juga ayat yang mengatakan dalam dalam ayat-ayat Quran tentang ekonomi, ya ayyuhallazina aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaihi. Jadi wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad yang ada. Uhillat lakum bahimatul an'am, terhadap hewan-hewan yang sudah kami halalkan kepada kalian. Jadi investasi ini sendiri tidak sulit dan tidak membingungkan kita semua. Apa yang kita persepsikan dalam pikiran kita belum tentu, karena memang investasi ini merupakan bagaimana cara kita untuk mengembangkan harta yang kita miliki, untuk ya kita bilang kita putarkanlah, ataupun pokoknya harta kita harus berkembang. Itulah ujuk-ujuk dari investasi tersebut. Jadi ketika ditanya tentang bagaimana analisa fikih itu, ya analisa fikihnya adalah investasi dalam perspektif syariah itu adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah tersebut. Jadi dalam hal-hal akad-akadnya itu harus sesuai dengan syariah yang diinginkan oleh sistem standar AOF itu yang dimaksud dengan investasi. Itu dalamnya harus terdapat akad-akad yang sesuai dengan syariah dan tidak menyalahi hukum prinsip awal, yaitu tadi
al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ma dalla dalil ala tahrimaha. Dan investasi modal ini juga telah disahkan di dalam Fatwa DSN MUI. Di sini terdapat dalam Fatwa DSN MUI nomor 32 DSN MUI tahun 2002, Dewan Syariah Majelis Nasional, Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil margin fee serta membayar kembali dan obligasi saat jatuh tempo. Jadi begitu sahabat-sahabat kami sekalian. Jadi kalau analisa hukum fikih terhadap investasi sukuk negara ini boleh. Ya ayyuhalladzina aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am. Begitu. Cukup sekian dari ana, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.